Halo guys, halo teman-teman, halo sobat pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Peggy Kurniawan di channel YouTube Rumah Anggur. Ini adalah perkembangan tanaman anggur jenis MS01 teman-teman. Di sini di akhir batang sekunder ada batang tersier yang sudah mulai besar dan sudah mulai berwarna coklat. Yang ini ya teman-teman, yang ini sudah mulai agak kecoklatan. Ini adalah varietas MS01 usia 4 bulan teman-teman. Di usia ini sekitar setengah bulan lagi atau 2 minggu mungkin saya akan melakukan pemberian pupuk pembuahan. Namun di sini pupuk pembuahan yang akan saya gunakan itu ada MKP, KNO3 putih, kemudian ada Karate Plus Boroni. Kemarin saya sudah melakukan pupuk pembuahan dengan pupuk Profit Maxi pada anggur varietas Jupiter. Untuk kondisi pohon MS01 alhamdulillah perkembangannya cukup baik dan signifikan ya teman-teman. Di usia yang terbilang masih muda, ini usianya sekitar 4 bulan setengah. Untuk perkembangan batang primer itu dibandingkan dengan jempol saya lebih besar batang dari pohon MS01 ini. Ini cukup lumayan besar. Kuncinya teman-teman, untuk pertumbuhan MS01 ini, pohonnya itu cukup rimbun teman-teman, dan memiliki banyak tersier, serta otomatis daun pun juga akan banyak teman-teman. Untuk perawatannya, kuncinya yaitu kita harus melakukan penyiraman setiap hari teman-teman, bertepatan juga cuaca di hari-hari ini itu sangatlah panas teman-teman, sehingga untuk pohon MS01 dengan daun yang sangat rimbun itu sangat membutuhkan banyak air teman-teman, sangat membutuhkan banyak sekali air. Ketika saya siram dengan menggunakan air yang cukup banyak, pagi harinya itu sudah kering teman-teman. Seperti itu, berarti pohon yang rimbun membutuhkan banyak sekali air untuk proses pertumbuhannya. Di pagi hari ini saya sudah melakukan penyiraman teman-teman. Saya lakukan penyiraman itu sekitar 1 ember ini, tidak begitu penuh ya teman-teman, karena membawanya akan tumpah-tumpah jika diisi terlalu penuh. Seperti itu. Kurang lebih 1 ember ini saya lakukan penyiraman untuk MS01 di planter bag 200 liter. Di dekat batang sekunder ini sudah kelihatan coklat ini teman-teman. Sudah kelihatan coklat atau pohon batang tersier ini sudah mulai mengkayu. Ini sebenarnya siap untuk dilakukan proses pembuahan. Saya menunggu sekitar 2 minggu lagi kurang lebih teman-teman. Kemudian di sini juga ada tanaman cabai ya teman-teman. Alhamdulillah untuk tanaman cabai ini berbuahnya sangat lebat. Tapi jangan salah teman-teman, jangan terkecoh kelebatan dari pohon cabai ini, karena
Jika kita terkecoh, jika kita abai, ada hama sebenarnya yang sudah mengintai untuk tanaman cabai ini. Juga pas kemarin itu saya lihat di tanaman anggur ada sebagian hama teman-teman, namanya itu kutu daun. Tapi sudah saya semprot dengan menggunakan Abasel dengan bahan aktif Abamectin. Seperti itu. Kita sepil sedikit ya teman-teman, daun yang terserang kutu daun. Ini ada yang terkena kutu daun namun sudah disemprot teman-teman. Kita coba lihat sedikit, semoga ini bisa fokus. Ya, ini dia ya teman-teman, salah satunya yang terserang kutu daun. Ini adalah daun dari tanaman cabai ya teman-teman. Nanti saya akan selipkan video waktu pas kemarin terdapat kutu daun pada tanaman cabai, dan sebagian juga ada yang pada tanaman anggur. Saya semprot, kemudian sekitar 1 hari atau 2 hari itu sudah gosong atau mati. Ya, ini dia ya teman-teman, daun dari tanaman cabai yang terserang kutu daun sebelum dilakukannya penyemprotan. Kemarin juga ada sebagian dari daun anggur yang terserang kutu daun, namun tidak banyak. Ada juga di sekitar kutu daun itu terdapat semut teman-teman. Lain kali saya akan membahasnya antara semut dan kutu daun. Ya teman-teman, kembali ke topiknya ya. Tanaman anggur ini daunnya itu sangat rimbun sekali. Di tersier yang banyak, daun juga banyak teman-teman. Maka dari itu untuk kebutuhan air pada tanaman yang daunnya banyak itu sangat dibutuhkan sekali, dalam jumlah yang cukup banyak pula kebutuhan airnya. Nah, kemarin sudah masuk NPK 1616, kemudian tadi pagi saya siram menggunakan air biasa ya teman-teman. Saya siram menggunakan air biasa, air saya ambil dari kolam. Air dari kolam itu kolam ikan, banyak sekali mengandung nutrisi untuk tanaman kita. Seperti itu. Sesekali juga setiap kurang lebih 2 atau 1 bulan sekali, 2 minggu atau 1 bulan sekali saya melakukan pemberian pupuk kalsium dengan merek dagang Kalsigrow atau Manohara dan lain-lainnya ya teman-teman. Pupuk kalsium ini bertujuan untuk pembesaran batangnya pula. Dibutuhkan tanaman untuk pembesaran batang. Kemudian kenapa sih daun yang banyak ini kok disiram dengan air yang banyak itu cepat sekali kering? Tanaman anggur memiliki akar yang menyerap air, kemudian disalurkan ke batang dan disalurkan ke daun untuk proses fotosintesis. Maka dari itu air yang diserap oleh akar tanaman dalam jumlah yang banyak, kemudian disalurkan ke batang dan disebarkan ke daunnya. Maka dari itu kebutuhan air memang sangat dibutuhkan dalam jumlah yang lumayan banyak teman-teman. Namun jangan salah ya teman-teman, dalam jumlah yang banyak ini jangan sampai kita siram kemudian air itu menggenang dan membuat kebusukan akar. Tapi alhamdulillah di bawah ini sudah saya kasih hebel teman-teman sebagai alas agar air itu bisa mengalir ke bawah jika overdosis air atau overdosis penyiraman. Seperti itu teman-teman. Untuk penyiramannya itu melihat kondisi pohonnya ya teman-teman. Jika kamu kondisi pohon rimbun ya cukup banyak. Jika
kondisi pohon itu tidak terlalu banyak daunnya, nah itu bisa teman-teman perkirakan sendiri untuk proses penyiramannya. Jangan sampai kita kira atau kita sangka itu tanaman membutuhkan banyak sekali air, kemudian kita siram yang banyak, di bawah itu airnya menggenang, kondisi pohon itu masih kecil, kemudian daunnya sedikit, itu bisa mengakibatkan busuk akar. Jika airnya itu di dalam itu menggenang, kondisi pohonnya juga masih kecil dan daunnya sedikit. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video kali ini sedikitnya memberikan ilmu, memberikan manfaat. Dari saya Peggy Kurniawan, terima kasih yang sudah menonton di channel YouTube Rumah Anggur. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe agar saya makin semangat untuk bikin video terbaru lainnya. Dari saya Peggy Kurniawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.